Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya, lanjut lagi. Tetap semangat ya. Kita membahas mengenai lanjutannya adalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan harga keseimbangan. Baik itu harga keseimbangan yang dipengaruhi pajak dan subsidi. Kita langsung lanjut ya. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan dan juga dalam bentuk kurvanya. Sekarang kita lanjut. Bagaimana sih cara mencari fungsi tersebut ya, dan juga bagaimana cara mencari harga keseimbangan melalui fungsi-fungsi tersebut. Oke, kita masuk ya. Di sini yang pertama, kita lihat fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Bagaimana cara membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Nah, di sini ada rumus untuk mencarinya, yaitu P dikurang P1, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Kan sebelumnya Ibu sudah berikan rumusnya, fungsinya. Nah, di sini untuk penjabaran cara mencarinya seperti apa. Nah, di sini baik itu mencari QD maupun PD, baik QS maupun PS ya. Nah, di sini ada sebuah contoh kita mencari yang fungsi penawaran. Karena ada kata ditawarkan, berarti kita mencari fungsi penawaran. Kita mencari yang diketahui dulu dong, seperti biasa ya. Diketahui ya, diketahui. Pada tingkat harga 5.000, jumlah barang yang ditawarkan 20. Di sini ada tingkat harga berarti adalah P, di sini adalah barang yang ditawarkan berarti adalah Q, ada jumlah barang yang ditawarkan berarti Q ya, ditawarkan. Berarti ini adalah P1, Q1. Nah, berarti di sini P1-nya adalah 5.000. Q1-nya adalah 20. Kemudian ketika harga turun berarti ini menjadi P2, berarti P2-nya adalah 4.500. Berarti Q2-nya berapa? Sama dengan 10 ya. Dari 20 menjadi 10. Oke, kita coba di sini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya mudah ya. Yaitu P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi ya. Kan sudah ada di atas sana ya. P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Berarti penjabarannya seperti apa? P. Di bawah aja deh. P-nya tetap ya. P1-nya berapa? 5.000. Terus P2-nya berapa? 4.500. Terus P1-nya berapa? 5.000 ya, sama dengan Q1-nya berapa? 20. Nah, Q2-nya berapa? 10 dikurang 20. Nah, kemudian kita selesaikan yang bawahnya dulu ya, yang atasnya tetap P 5.000 ya, dia tetap di sini. Yang di bawahnya 4.500 dikurang 5.000 berapa? 500 min ya. Kemudian sama dengan Q min 20, berarti 10 dikurang 20 berapa? Min 10. Kita lanjut ke atas ini ya. Oke. Nah, kemudian kita melakukan perkalian silang, yaitu perkalian silangnya dari 500 dikali Q. Ya, berarti di sini kita jabarkan ya, 500 dikali Q min 20 sama dengan, berarti ini yang min 10 dikali P-nya, berarti min 10 dikali P min berapa? 5.000 ya. Nah, berarti di sini diselesaikan dulu. Nah, ini dikali, berarti min 500 dikali Q, berarti min 500 Q. Kemudian di sini dikali min 500 dikali min 20, berarti plus ya. Min kali min plus berarti 10.000 sama dengan, kemudian ini dikali lagi min 10 P. Nah, kemudian ini dikali lagi min kali min plus berarti 50.000 ya. Oke, berikutnya kita mencarinya, misalkan contohnya dari kita mencari fungsinya adalah QD ya, fungsinya QS ya, QS. Berarti kita yang di bagian nanti di sini di ruas kanan adalah
yang Q. Nanti yang di ruas kiri, yang di kanan dipindahkan, pindah ruas ya. Nggak apa-apa, di sini kamu bilang, kalau misalkan sisi sini kamu bilangnya ruas kanan, di sini ruas kiri, nggak apa-apa. Kalau ibu bilangnya di sini ruas kanan, di sini ruas kiri, ada yang bilang di sini ruas kiri dan ruas kanan, nggak apa-apa. Yang penting paham. Kemudian di sini, karena di sini ibu tetap di ruas kanannya, 500 Q sama dengan, ini dia tetap yang di ruas kiri ya, min 10P ditambah 50.000 dia tetap. Nah, dia pindah nih. Nah, dari ruas kanan ke ruas kiri. Biar dia sendirian nih Q-nya. Ya, bahasanya seperti itu dah. Nah, kemudian di sini jadi min 10.000 ya. Min 10.000. Berarti hasilnya seperti apa? Nah, mohon maaf kalau misalkan ini terlalu panjang penjabarannya. Kalau misalkan ada yang sudah paham, silakan langsung ke tahapan diringkas saja nggak apa-apa. Tapi kalau di sini untuk penjabarannya untuk yang lama pemahamannya ya. Di sini min 10 ya. Min 10P ditambah. Berarti kan ini diselesaikan dulu nih yang ini nih, diselesaikan dulu yang ini. Berarti 50.000 dikurang 10.000 berapa? 40.000. Nah, udah ya. Berarti Q-nya berapa? Nah, QS-nya berapa? Fungsi QS-nya adalah ya min 10 P ditambah 40.000 dibagi ya. Dibagi berapa? Min 500. Q-nya jangan dibawa karena disimpan di sini ya. Berarti sama dengan ya 10 bagi 500 adalah 1/50. Kalau didesimalkan jadinya 0,02P. Ya, di sini karena min bagi min jadi plus, nggak ada tanda minnya ya. Kemudian min bagi plus bagi min berapa? Min berarti ya. Berarti 40 bagi 500. 40.000 bagi 500 adalah 80. Berarti terbentuklah fungsi QS-nya adalah ya nih dia. Fungsi QS-nya adalah 0,02P min 800 ya. Jadi mau menentukan QD atau QS itu sama caranya. Ya, mohon maaf kalau cara-caranya kurang bagus ya. Oke. Kita lanjut kembali. Nah, setelah kita menentukan fungsi, baik itu fungsi permintaan dan fungsi penawaran tetap caranya sama ya. Berikutnya, harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan. Tadi kan kita mencari ini nih. Nah, tadi sebelumnya kita kan mencari ini. Nah, sekarang di harga keseimbangan ini, fungsi QD, ini kan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya sudah diketahui. Yang ditanyakan keseimbangannya. Masih ingat dalam keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS, rumusnya sudah diberikan. Nah, sudah diketahui kan QD sama dengan 30 min 2P dan fungsi penawarannya adalah QS min 3P plus 4P. Kita langsung masukkan saja. Diketahuinya sudah QD ya. Maaf, ini nggak usah di ini ya. Kita langsung. Kita hapus dulu semua. Oke. Nah, kita langsung masuk QD sama dengan QS ya. QD-nya berapa? 30 min 2P sama dengan min 3P plus 4P. Ini kan sama dengan tuh ya, sama. Berarti kita pasangkan dulu deh yang ada variabelnya. Ya, ini min 3P ini enggak apa. Kok ini kayak juga sih, sorry maaf ya. Nah, oke. Nah, di situ berarti kita temenin dulu nih. Nah, yang ada variabelnya yaitu 4P dan 2P. Kita temenin, berarti min 2P. Dia pindah ruas ke ruas kanan, min 4P sama dengan. Nah, ini juga yang konstanta aja atau yang angka saja kita temenin juga. Min 3 ditambah di min ya. Ini plus ya. Pindah ke ruas kanan jadi min 30. Nah, kita selesaikan dulu. Min 2P, min 4P. Min tambah min, min ya. Tapi bertambah nilainya, tapi notasinya tetap min. Jadi min 6P. Min 3 dengan min 30 bertambah ya, tapi tetap min 33. Berarti P-nya berapa? Sama dengan min 33 dibagi min 6. Berarti hasilnya P-nya adalah 5,5. Sudah diketahui. Nah, untuk mengetahui keseimbangannya, kan kalau harga keseimbangan itu pada saat harga berapa,
Jumlah yang diminta dan yang ditawarkan sama. Berarti kita harus cari jumlahnya, yaitu Q-nya. Nah, berarti di sini ada yang namanya disubstitusikan atau dimasukkan ke fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, fungsi permintaannya dulu pertama. Hasil fungsi permintaan nanti hasil Q-nya harus sama. Ya, pada saat harga 55, fungsi permintaan dan penawarannya sama. Di sini lihat, 30 min 2P sama dengan 30 min 2 dikali P-nya sudah diketemukan ya, 5,5. Berarti hasilnya adalah 30. Ini 2 kali 55. Min berapa? Min berapa sayang? Min 11. Berarti Q-nya ditemukan 30 dikurang 9. Nah, ini di sini harus sama. QS-nya juga harus 19. Kita lihat, dibuktikan dulu. Min 3 ditambah 4P. Berarti min 3 ditambah 4 kali 5,5. Ya, berarti min 3. Min 3 ya. Kita hapus dulu deh. Tuh, sana tuh. Min 3. Berarti min 3. Ya. Min 3. Ditambah berapa? 22. 22 dikurang 3 berarti 19. Berarti diketahuilah pada saat harga P-nya adalah 5,5, jumlah yang diminta ditawarkan adalah 9. Atau di sini Q dan P-nya adalah 19. Dan ini adalah berapa namanya? 5,5 ya. Ini X dan Y-nya. Ya kan disebutnya gitu ya kalau matematika ya. Oke, itu untuk harga keseimbangan ya. Yang terakhir, kita masuk yang namanya pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan. Di sini rumusnya, kan kita sudah menentukan nih ya fungsinya. Fungsi permintaan adalah Q sama dengan A plus BP. Ini adalah A, ya, ini adalah B. Nah ini, kemudian setelah pajak, fungsi permintaan itu tetap tidak mengalami perubahan. Setelah subsidi juga dia tetap tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian penawarannya QS A plus BP. QS-nya berapa nih? QS A plus ini adalah A ya, ini B. Ini tetap sama ya, mau posisinya berubah nggak apa-apa. Yang penting notasinya tidak berubah. Kemudian di sini adalah dia tetap. Nah, dia mengalami perubahan kalau QS-nya berarti ini jadi QS aksen ya. QS aksen. QS aksen jadi A plus BP, B kali P min T. Kemudian ini jadi QS aksen juga. A tambah B. Nah, kalau di subsidi ditambah. Kalau di pajak dikurang. Tapi ada juga jika bentuknya PS, ada bentuk harga satuan. Yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan bisa berbentuk QS, bisa berbentuk PS ya. Nah, di sini kalau berbentuknya adalah PS, bukan QS, maka PS aksennya adalah ditambahkan pajaknya karena bertambah di harga. Kalau subsidi, PS aksennya berarti berkurang. Oke, tinggal dilihat rumusnya aja ya. Kita coba selesaikan. Contoh pertama. Nah, di sini. QD sama dengan, kita rubah dulu. Ya, rubah dulu menjadi QS aksennya. QS sama dengan, kan, ini sudah diketahui ya, diketahui QD, QS, dan tax. Ini taxnya atau pajak. Tax atau T, disingkatnya dengan T ya. QS-nya sama dengan, berapa itu? 2P min 10. Rumusnya kan ini ya. Rumusnya, berarti QS aksennya adalah, ya kan, kalau mau ngikutin ini nggak apa-apa. Kalau mau ngikutin ini juga nggak apa-apa. 2 kali P min. Min berapa? Teksnya adalah 5. Ya kan? Ditutup min 10. Ya kan? Di sini udah ada ya rumusnya. Nah, berarti kita selesaikan 2 kali P. 2P. 2 kali min 5 min 10. Kemudian ditetap ya, min 10. Berarti diketahuilah QS aksennya adalah atau fungsi penawaran setelah dipengaruhi pajak adalah fungsinya berarti 2P min 20. Ini tidak lagi dipakai ya. Oke, ini kan. Nah, berarti penyelesaiannya seperti apa? Nah, berarti QD sama dengan QS aksen. Berarti QD-nya berapa?
60 min 3P sama dengan berapa QS aksennya? 2P min 20. Berarti di sini kita selesaikan. Kayak tadi dipasangin, dipindahin ke luas kanan. Min 3P yang ada variabelnya nih, yang ada angka, ada hurufnya. Berarti di sini min 2P. Kemudian ini yang nggak ada hurufnya, angka doang, pindahin lagi ke sini. Ditemenin lah bahasanya, kalau bahasa ibu temenin lah. Nah, sama dengan di sini berarti min 5P ya. Ini berarti min 80. Udah kan? Oke, berarti P-nya berapa? P aksennya setelah pajak ya. Berarti min 80 dibagi min 5. Berarti P aksennya diketahui berapa harga setelah pajaknya? Adalah berapa? 16. Gitu ya. Berarti Q aksennya berapa? Kayak tadi disubstitusikan. Disubstitusikan ya. Berarti disubstitusikan adalah kita pindah ini ya, kita cari QD. QD sama dengan 60 min 3P ya. Oh ya, berarti di sini Q aksennya nanti diketahui 60 min 3 kali P-nya berapa? 16 sama dengan 60 dikurang berapa? 30 dikali 16 berapa? 48. Berarti untuk Q aksennya adalah berapa? Berapa ya? Berapa? Hayu, berapa? Iya, betul. 12 ya. Berarti diketahuilah bahwa fungsi penawarannya setelah dipengaruhi pajak nih ya, di pajaknya nih ya. Pajaknya 5 menjadi 2P min 20, kemudian dibuatkan harga keseimbangannya dengan menggunakan fungsi penawaran yang ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini, maka diketahuilah harganya setelah dipengaruhi pajak 16. Kemudian setelah disubstitusikan, diketahuilah bahwa Q aksennya 12. Oh iya, benar nggak nih Bu dengan QS-nya sama-sama 12? Kita coba ya. Oke, QS aksennya kita lihat di situ 2 dikali, berarti P-nya berapa? 16 dikurang 20. 16 kali 2 berapa? 16 kali 2 berapa? Ayo. 16 kali 2 berarti 30. Ya, 32 ya, dikurang 20. Nih, ya kan? Berarti sama dengan 12. Berarti QS aksen dengan baik itu dengan fungsi permintaan maupun Q aksennya dengan QS aksennya sama 12. Dibentuklah yang namanya harga keseimbangan. Kita masuk kembali untuk contoh yang kedua ya. Yang kedua itu adalah untuk yang apa namanya? Fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, yaitu dengan dipengaruhi, fungsi penawarannya adalah dipengaruhi oleh yang namanya subsidi. Ya, ini contoh kedua. Nah, sama dengan kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, ini di sini A, ini B ya. Kita lihatnya ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Diketahui bahwa QD-nya fungsi permintaannya 40 min 2P, QS-nya 2P min 20, subsidinya adalah 2 per unit. Ingat, ini rumusnya berarti bertambah ya, berarti QS-nya yang berubah nih. Kita lanjut di sini, QS-nya. Berarti QS aksennya adalah setelah subsidi bertambah ya. Berarti 2 dikali P ditambah berapa subsidinya? 2 ya, kurung min 20. Berarti 2 kali P ditambah 2 kali 2, ya kan ini 2 kali 2, 4. Ya, berarti min 20. Berarti 2P-nya menjadi berapa? 4 dikurang 20, berarti ya bukan min ya, plus ya. Nah, jadi plus ya, kan di situ berarti jadi plusnya jadi berapa nih? 16 ya. Oke, nggak min ya, itu kan plus. Jadi min di sini, berarti ini jadi min ya. Oke, jadi 16. Oke, min 16 karena lebih besar ya. Berarti QS aksen setelah dipengaruhi subsidi adalah 16. Kita masuk ke
Bagaimana cara menyelesaikan dengan KID dan QS aksen setelah subsidi? Nah, maka kita masukkan di sini KID-nya sama ya tadi 40 min 2P. QS aksennya berapa? 2P min 16. Berarti kita temenin tuh yang ada hurufnya, angkanya. Seperti tadi, min 2P, min 2P. Nanti min 16, pindahin ruas ya. Min 40 sama dengan min 4P. Berarti min berapa ini? Min 6. Berarti P aksen setelah subsidi berapa? 56. 56 bagi 4 berapa jadinya? Adalah 14 ya. Oke. Nah, berarti P aksen. Nah, makanya kita masukkan ke substitusikan dulu. Biasa disubstitusikan di KID dan di QS. KID-nya berapa? KID-nya tadi? KID-nya adalah 40 min 2P. Berarti P-nya sudah diketahui kan? Ya, garis dulu deh. P-nya sudah diketahui kan tadi? P-nya adalah 40 min 2 kali 14. Sudah diketahui kan? Ya, berarti 42 kali 14 berapa? 28. Berarti Ki aksennya setelah apa namanya? Setelah subsidi adalah berapa? Berarti 12 ya kan? 12 ya, 12 tambah 28 40 ya. QS aksennya. Nah, benar nggak nih dengan QS-nya? Dengan QS aksennya. Nah, QS aksennya tadi berapa ya kita menemukannya? 2P min 16 nih QS aksennya. QS aksennya berarti 2 kali berapa nih? P aksennya 14 dikurang 16 ya. Berarti di sini 28 ya. 28 ya. 28 dikali berapa nih? Ya, kali QS aksennya. Ya, itu kan min ya. Nah, berarti di sini 2 ada 8 dikurang 16. Berarti kalau 12 ditambah 8, 28, berarti berapa? Sama dengan 12 ya. Ini kan sudah ya 28, ini kan 12 ya. Berarti QE aksennya setelah dipengaruhi subsidi adalah 12 dan juga P aksennya adalah 14 ya. Jadi itu jika dipengaruhi subsidi dan pajak. Ini saja yang ini disampaikan. Nanti kalau misalkan memang kurang-kurang paham banget, coba saksikan lagi video pembelajaran ini atau apa namanya materi ini diulang-ulangi. Kemudian kalau misalkan memang belum paham juga, bisa hubungi Ibu, bisa temui Ibu. Mudah-mudahan BDR ini atau pandemi ini kita cepat berakhir ya, biar kita bisa tatap muka. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan mengenai penerapan rumusnya untuk fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, jika ada salah-salah kata, mungkin ada penjelasan kecepatan atau ada yang bagaimana ya gitu nanti ada yang kurang paham, mohon segera hubungi Ibu. Oke. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Tetap semangat. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dan pelajaran dan dalam pembelajaran BDR ini selama pandemi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.